harus mengundurkan diri kalau dia ada kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara itu, baik ke keluarganya atau dirinya sendiri. Kenapa itu nggak disinggung? Disinggung. Iya. Cuma itu tebel pertimbangan hukumnya itu, pertimbangan etikanya itu. Jadi rujukan majelis kehormatan itu undang-undang, ya kan? Dan kode etik hakim konstitusi sendiri yang kebetulan saya yang menekannya dulu, ya kan? Karena itu yang pertama kita memperkenalkan sistem kode etik hakim konstitusi itu. Di situ sama poin-poin berkenaan dengan benturan kepentingan yang diakibatkan oleh hubungan keluarga. Ada, dua-duanya ada. Ada. Jadi kebetulan kemarin saya lagi rapat. Ya, ada juga yang mempersoalkan undang-undangnya itu tidak berlaku untuk MK. Tidak begitu. Semua undang-undang berlaku karena ini undang-undang kekuasaan kehakiman. Berlaku untuk semua hakim sepanjang menyangkut ketentuan yang sifatnya umum. Nah, hanya sepanjang ketentuan yang bersifat khusus, diatur khusus di Undang-Undang Mahkamah Agung diatur, di Undang-Undang Pengadilan diatur, Pengadilan MK diatur, bahkan khusus untuk MK itu ada dasar konstitusinya yang mengatakan putusan bersifat final. Gitu loh. Jadi putusan MK itu apalagi judicial review final dan mengikat, sehingga tidak bisa dikatakan otomatis tidak sah kalau yang membuat keputusan konflik benturan kepentingan. Kenapa? Karena itu tafsir bahwa dia langsung otomatis tidak sah. Jadi di dalam judicial review itu harus ada yang menyatakan tidak sah, harus ada pejabat resmi, karena dalam peraturan hukum, peraturan undang-undangan berlaku prinsip praesumptio iusta causa. Suatu undang-undang itu berlaku, mengikat dan harus dihormati serta dijalankan sampai ada pejabat atau lembaga resmi yang menyatakannya tidak berlaku. Nah, masalahnya siapa yang punya kewenangan menyatakannya tidak sah? Yaitu MK sendiri melalui judicial review. Iya, MK sendiri. Majelisnya bisa berempat seperti yang diusulkan, dimohonkan oleh mahasiswa itu. Nah, sekarang lagi di sidang. Jadi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya kan, sebagaimana telah berubah dengan putusan MK. Nah, itu kreatif tuh. Selama 20 tahun belum ada perkara seperti itu. Jadi yang dipersoalkan publik ini sekarang, kita harus menilai putusan MK. Kita harus menyatakan putusan MK tidak sah. Kita harus batalkan. Nah, tidak bisa kalau putusan MK-nya. Tapi yang dijadikan objek perkara oleh mahasiswa ini bukan putusan MK, tetapi undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK. Nah, itu kreatif. Nah, baru kali ini ada seperti itu. Maka sebetulnya undang-undang itu kan sama dengan produk legislasi. Dia berubah dengan putusan MK. Jadi ajukan undang-undangnya. Itu loh, dengan menggunakan argumen baru plus hak untuk ingkar seperti diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 1. Semua orang yang berperkara itu punya hak ingkar, tidak mau diadili oleh hakim tertentu. Jadi mereka mengajukan, nanti cukup 8 aja, yang 1 jangan. Kami benarkan itu berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku. Jadi referensi MK itu bukan hanya kode etik, tapi juga undang-undang. Tapi juga bukan hanya undang-undang, melainkan juga kode etik itu sama, melarang itu benturan kepentingan. Baik, Prof, kita rehat dulu dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum
Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ada yang tanda tanya, Prof, gugatan mahasiswa yang baru ini. Ya, ini kan maksudnya gugatan ini agar diputuskan sebelum pemilu Februari 2024. Menurut Prof bisa deh. Ya, jadi sudah telat. Tapi yang saya puji itu argumennya. Jadi saya jelaskan, seandainya kalian pakai argumen yang sama untuk hal-hal yang lain, atau tidak lama sesudah putusan MK tempoh hari langsung diajukan seperti ini, itu bisa dampaknya beda. Tapi kalau sekarang satu ya, memang harus disidang karena sudah diregistrasi. Nomor perkaranya itu yang diajukan mahasiswa ini nomor 141. Nah, berarti kalau sudah diregistrasi harus disidang. Tapi di sidangnya itu proses tahapan pemilihan presiden sudah berjalan. Misalnya penetapan calon sudah, gitu kan? 3 bulan lagi pilpres. Nah ini persis kayak pertandingan bola. Nah kalau orang sudah jalan, tiba-tiba dibuat perubahan aturan oleh FIFA, ia berlaku untuk pertandingan berikutnya, bukan pertandingan yang sudah jalan itu. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa tahu gitu ya, bahwa mahasiswa ini dengan idealismenya didukung oleh lawyer ya, advokat, itu kita apresiasi, tapi tidak akan mengubah lagi. Jadi saya menganjurkan kepada publik pada umumnya, ya sudah sekarang kita terima kenyataan ada 3 paslon gitu. Nah yang tidak suka pada salah satu paslon jangan dipilih, tapi tidak usah ya mengurangi hak orang lain untuk memilih yang lain. Jadi mari kita fokus untuk menyukseskan pilpres damai dan terpercaya. Nah, yang tidak percaya kepada calon, jangan dipilih. Nah, gitu. Gampang aja. Tapi ada persoalan lagi. Kenapa tuh? Iya, dengan Anwar Usman ini tidak lagi ketua, Ya, tidak boleh pegang perkara. ya banyak menyangkut pilpres dan pemilu yang ada kaitan. Nah, sekarang kalau ada perkara lagi menyangkut pemilu, menyangkut pencalonan atau pemilihan presiden, terjadi sengketa, hakimnya kan 38 bisa terjadi stuck. Bisa, tapi kan syaratnya itu minimal 7, jadi 8 masih bisa. Dan kalau dia 44 menurut aturan PMK, di mana ketua majelis, nah ketua majelisnya di 4 sebelah mana, itu yang berlaku. Maksudnya kalau ketua majelisnya sebelah mana dapat 2 suara? Bukan 2 suara, tapi disitulah putusan final. Begitu sudah diatur di undang-undang dan di peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi kalau ada sejumlah suara sama. Jadi sudah ada solusinya. Saya kira ketua yang baru nanti punya
2 suara gitu. Oh bukan, jadi bukan ketua MK, tapi ketua majelisnya. Oh betul. Bisa aja wakil ketua ini ketua majelisnya, atau ketua ini belum apa gitu, misalnya. Tapi bisa saja ketua majelisnya adalah ketua MK juga, sehingga kalau terjadi 4-4, nah di mana ketuanya, gitu. Tapi di eksplisit di undang-undang itu disebut ketua majelis. Nah, meskipun ketua majelis bisa juga adalah ketua MK. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tenang aja, yang penting kita sukseskan dulu ini pemilu pilpres damai dan terpercaya. Hari ini sudah sah itu. Nah, sudah sah. Dan peraturan KPU-nya kan sudah sempurnakan juga kan. Sudah konsultasi mereka dengan DPR. Seandainya pun tidak konsultasi, peraturan KPU tidak diubah, tidak apa-apa juga. Asal implementasinya untuk putusan MK. Nah, begitu. Sudah banyak kasusnya, misalnya dulu ada pemilu yang lalu itu soal KTP. 1 hari, 2 hari sebelum pemungutan suara ada putusan mengenai KTP. Jadi KTP jadi barang bukti. Nah itu nggak sempat mengubah peraturan KPU lagi. Nah tapi oleh KPU, peraturan KPU yang ada itu dijalankan yungto, nah, sebagaimana dimaksud oleh putusan MK. Jadi sudah ada jalan keluarnya, ada contohnya. Apalagi sekarang sudah ada perbaikan aturan, disesuaikan dengan putusan MK. Jadi saya harap semua ya ngikutin aja, dan tidak usah lagi kita saling jelek-jelekan, ya kan? Ya udah fokus saja, 3 bulan lagi nggak sampai nih untuk memilih yang terbaik menurut kita masing-masing. Dalam menangani kasus ini, ada nggak yang mencoba intervensi MK ini? Bukan Mahkamah Konstitusi, MK. Ada pejabat yang nelpon atau tidak ketemu. Jadi ya namanya putusan yang menentukan nasib banyak orang ada saja. Ada WA, ada email, ada telepon. Ya tapi kan kita lurus aja. Dulu waktu saya jadi ketua MK 20 tahun yang lalu juga begitu. MK ini kok membatalkan undang-undang karena masih baru, jadi orang belum ini kok kita hasil pemilu membuat undang-undang, dia cuma 9 orang kok bisa membatalkan undang-undang, kan pada marah semua. Nah itu Anda bayangkan yang telepon yang banyak sekali. Tadi kita jelaskan aja, kita lurus, yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Jadi tidak usah baper, tidak usah juga anggap aja ini hidup ini kan penuh macam-macam godaan, Penuh ombak dari iya biasa itu. Baik pemirsa, kita lihat dulu sejenak. Berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Hakim tidak mundur pada saat ada benturan kepentingan, ada keluarganya yang terkait dengan perkara, maka pasal 17 ayat 6 mengatakan putusannya menjadi tidak sah. Dan pasal 17 ayat 7-nya mengatakan bisa diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Banyak sekali masalah yang kami temukan, ya. Jadi dari 3 hakim ini saja, muntahan
bahan masalahnya ternyata banyak sekali. Memutuskan, menyatakan satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Terus, walaupun Prof udah jelasin bahwa putusan MK itu tidak bisa diganggu gugat lagi, artinya itu udah final and binding. Tapi masyarakat di bawah masih berharap putusan MK ini ada dampaknya kepada Gibran. Iya, makanya tadi saya bilang Ketua Mahkamah Konstitusi kecewa dengan putusan ini. Banyak juga publik yang kecewa terhadap putusan MK. Ya. Nah, karena itulah di kode etik MK maupun di undang-undang kekuasaan kehakiman khusus diatur mengenai benturan kepentingan karena hubungan keluarga itu, baik hubungan darah maupun semenda kekerabatan. Memang begitu, itu adalah etika universal seluruh dunia. Ya, nah, jadi orang kan tidak bisa mudah gitu loh memahami bahwa ini ada kaitan dengan Gibran. Orang balihonya sudah di mana-mana, ya kan? Nah, oleh Partai Solidaritas sudah diusung sejak bulan apa begitu. Nanti tiba-tiba dia ceramah di universitas bicara mengenai kepemimpinan muda, mengutip Al-Fatih segala. Nah, ini kan lalu dikait-kaitkan orang dengan kasus perkara mengenai nah, jadi begitu kita klarifikasi, banyak di antara hakim itu menganggap ini enggak apa-apa. Ya berarti sense of ethics, ya kan, itu tumpul. Jadi bukan soal melanggar atau tidak melanggar, tapi begitu orang ngeles merasa tidak ada masalah, berarti sudah jadi kebiasaan. Itu sebabnya kami beri sanksi teguran kolektif, semuanya kena. Nah, jadi di seluruh dunia belum pernah ada ya semua hakim dilaporkan melanggar kode etik, dan yang kedua semua hakim diberi teguran semuanya. Teguran artinya terbukti pelanggaran ini. Jadi ini saya rasa putusan bersejarah juga ini. Nah, tapi kembali lagi ke soal Gibran. Jadi ini kan dua hal. Satu, pilihan politiknya, siapa yang diputuskan, siapa yang enggak jadi calon gitu. Terus, yang kedua ini soal aturan main. Wilayah putusan MK itu mengenai aturan main, ya kan? Nah, aturan main ini itu berubah dengan putusan MK. Harus dihormati, harus dilaksanakan. Itu tadi prinsipnya, praesumptio iusta causa, harus dijalankan karena ini menyangkut norma yang berlaku umum. Nah, tapi kalau misalnya dia mau dinyatakan tidak sah, ada caranya. Ialah dinyatakan tidak sah oleh pejabat yang berwenang. Siapa? Ya MK sendiri melalui judicial review gitu. Nah, kalau itu tidak dinyatakan tidak berlaku, ya tetap akan berlaku. Nah, sekarang ada perkara tadi yang diajukan mahasiswa, tapi seandainya pun dikabulkan, ya kan, dikabulkan, itu tidak bisa lagi mengubah status Gibran, karena Gibran ini sudah resmi jadi calon wakil presiden. Nah, gitu, sudah tinggal peluitnya sudah jalan, nah, sudah nendang-nendang bola, ya kan, nah, tidak bisa lagi. Jadi kalaupun nanti dikabulkan, itu akan berlaku 2029. Baik, Nah, begitu. tapi
tadi Anwar Usman itu ketika dibilang apa namanya, dibilang bahwa dia konflik interest, dia bilang dari zaman dulu juga, dari zaman Jimli juga sudah ada konflik interest. Nah, itu kan cara ngeles. Artinya memang tidak merasa ada benturan kepentingan. Itu masalah berat. Masa dia merasa, Itu dia. Kalau dicarikan alasan, dulu itu kan soal tafsir. Misalnya dulu MK membuat putusan di zaman saya terhadap pasal 50 Undang-Undang MK yang membatasi judicial review hanya undang-undang sesudah tahun 99, sesudah reformasi. Maka timbul masalah, undang-undang sebelumnya itu nggak boleh diuji oleh MK. Nah, gara-gara pasal 50, maka kami membatalkan pasal 50 itu, pasal yang membatasi kewenangan sendiri, tapi bukan kewenangan pribadi, kewenangan institusi untuk kepentingan negara. Sehingga sesudah itu KUHP bikinan Belanda kita bisa uji, undang-undang sebelum reformasi kita uji. Jadi ada yang menuduh, tuh kan konflik kepentingan, mengadili untuk meningkatkan kekuasaan sendiri. Beda. Ini kan urusan pribadi. Kalau yang zaman saya pasal 50 itu urusan negara. Kan kita gantian. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya rasa biar aja Pak Anwar ini kan, biar dia tenang dulu, karena ini kan siapapun berada pasti secara psikologis susah ini. Tapi dari statement tadi saya menangkap, ya kan, dia mengakui bahwa dia bukan ketua lagi. Nah gitu loh, bahwa dia kecewa, iya, tapi dia sudah mengakui bahwa dia bukan ketua lagi, dia sebagai anggota biasa. walaupun batal mundur. Walaupun dia batal mundur sebagai anggota, saya rasa tidak apa-apa tidak mundur, karena kita masih membutuhkan MK itu supaya tetap 9 orang. Karena menuju pemilu kan banyak perkara, bukan hanya menyangkut perselisihan hasil pemilu, tapi juga pengujian undang-undang. Jadi nanti kalau dia masih tetap anggota, akan ada 2 mantan ketua yang sebagai anggota, satu Profesor Arif, yang kedua Profesor Anwar Usman. Ya biasa aja, nggak usah baper. Gitu. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Kita sampai ke segmen terakhir. Masih topiknya yang tadi, konflik interest tadi, melanjutkan juga tuduhan dari mantan ketua MK Anwar Usman yang mengatakan dengan vonis yang dijatuhkan MK ini juga terselip konflik interest, dengan menghukum dia diberhentikan. Jadi ada kepentingan dari hakim MK dalam hal ini. Yang akhirnya putusan ya semua pengadilan, ya, jangankan pengadilan, lembaga parlemen pun begitu memutus kan tidak semua orang puas. Nah, biar aja pendapat orang per orang, tapi kan tidak berlaku. Jadi saya suka bercanda, Profesor Doktor 3 kali botak saking pinternya menyampaikan pendapatnya. Iya mungkin bagus, tapi kan tidak berlaku. Yang berlaku adalah keputusan resmi, dan itu sudah dengan pertimbangan semua segi. Nah kalau ada yang menyatakan, waduh ini kok terbuka, karena di dalam PMK itu disebut persidangan bersifat tertutup. Ya itu juga Nah jadi dianggap, wah ini merekayasa, seperti tadi bilang, ini ada yang merekayasa supaya dibikin MK. Nah itu loh. Dan saya itu dihubungi sebulan sebelumnya, sudah sebulan, karena MK ini diatur bulan Februari baru dibentuk
Oktober. Lama sekali. Nah, padahal Denny Indrayana itu sudah mengajukan laporan bulan Agustus. Jadi lama gitu. Nah, tapi akhirnya mereka bersembilan sepakat minta saya tidak mau. Saya bilang nanti ada masalah, saya ini banyak pekerjaan juga di DPD, yang lain aja, saya bilang. Nah, tapi saya diminta, ini ad hoc 30 hari saja, ya kan? Nah, saya sebagai mantan ketua MK, pendiri, ya kan saya nggak tega, udah rusak image-nya ini. Jadi saya terima untuk 30 hari. Nah, tapi kita terbentur dengan peraturan MK. Kita kan diangkat oleh ketua MK, dilantik oleh ketua MK, dan harus berpedoman pada peraturan MK. Satu, persidangan harus tertutup. Kedua, nanti kalau putusannya ekstrim, memberhentikan tidak hormat dari anggota, harus ada majelis banding. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan terobosan. Ya, jadi saya bilang, misalnya di dalam dissenting opinionnya Pak Bintan, dia bilang tidak ada ini memberhentikan dari ketua, tidak ada, karena aturannya jomplang dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat dari anggota. Nah, jadi saya bilang kita ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak boleh tergantung titik koma aturan. Nah, pertama soal terbuka tertutup. Kenapa ini tertutup? Maksudnya untuk mencegah kepentingan hakim itu, ya kan, dipermalukan di depan umum, maka diatur tertutup. Tapi yang jadi masalah, ini kan untuk hakim. Kalau untuk pelapor, apa kepentingannya dirugikan kalau tertutup atau terbuka? Jadi tidak apa-apa saya mempelopori peradilan etika terbuka di KPP. Nah, selama 5 tahun saya perkenalkan sistem, saya bilang etika masalah privat, yes, tapi jabatan publik masalah publik, ini milik publik, maka mereka berhak tahu. Apalagi di era keterbukaan, ada undang-undang kebebasan informasi publik. Jadi di DKPP kami mempraktekkan peradilan terbuka. Nah, tapi penyelenggara pemilu itu kan banyak, seluruh Indonesia, baik KPU maupun Bawaslu. Sedangkan hakim MK cuma 9, maka kita harus tunduk pada ketentuan memeriksa hakim 9 orang harus tertutup. Tapi untuk pelapor lain lagi. Nah, maka dalam pemeriksaan pertama, ya kan? Nah, saya tanya kepada para pelapor, kalian mau tertutup apa terbuka? Nah, semuanya minta terbuka. Nah, jadi saya bilang, jadi pada prinsipnya bersifat tertutup, tapi bisa kita sepakati terbuka. Sama aja kayak pengadilan agama, pada prinsipnya terbuka, tapi untuk kasus tertentu dalam perceraian boleh ditutup. Nah, ini dibalik, prinsipnya tertutup, tapi boleh dibuka. Nah, ini Pak Anwar marah dia. Nah, ini melanggar aturan. Nah, itu kan melanggar titik koma, tapi di underlying ideas dari teks aturan itu kan harus dibaca. Maksudnya ini untuk menjaga kepentingan dari hakim. Kalau untuk pelapor enggak, malah dia senang terbuka. Baik, yang ingin saya tanyakan juga, kenapa dari 9 hakim itu tidak ada keberatan ketika Pak Anwar itu memimpin persidangan Mahkamah Konstitusi waktu sidang-sidang. Waktu itu. Nah, Kan dia kan iya. punya kepentingan konflik interest. Nah, makanya itu kami anggap pembiaran. Lalu yang kedua, pembiaran itu termasuk, yaitu kenapa dibiarkan? Nah, kan udah tahu bahwa ini, Dan dia tahu juga prinsip itu kan. Bayar tahu juga prinsip itu. Yang jadi persoalan. Malah mengungkapkan dissenting opinion dengan emosional keluar. Nah, tapi kita buktikan bahwa yang sepanjang dissenting opinion baik oleh Profesor Saldi maupun Profesor Arif itu tidak melanggar. Cuma yang melanggar itu dalam kasus Profesor
Arif itu bicara di luar yang mendowngrade, merendahkan lembaga sendiri, pakai baju hitam, kemudian semua hakim sebaiknya diganti, gitu-gitu ya. Nah, jadi kepada Profesor Arif kita di samping teguran kolektif tadi, dia ada teguran tertulis. Nah, itu tepat untuk Profesor Arif. Ada yang tanya, loh, Pak Arifnya sudah 2 kali dapat teguran sebelumnya. Nah, sudah kita pelajari itu di aturan PMK itu teguran sanksi etika itu tidak akumulatif, jadi sendiri-sendiri. Maka kita tidak jatuhkan lebih dari peringatan atau teguran kepada Pak Arif. Nah, sedangkan yang lain itu teguran kolektif. Jadi sepanjang menyangkut DO itu tidak bermasalah. Nah, yang lain. Nah, jadi yang berkenaan dengan ketua MK tadi, kita anggap itu pembiaran. Itu salah satu faktor semua secara kolektif yang melanggar kode etik. Gak ada interupsi lagi ya. Nggak ada interupsi lagi. Terakhir, Prof, tujuan dari hukum itu kan ada 2 lah. Satu kepastian hukum, yang kedua keadilan. Satu lagi kemanfaatan. Oke, supaya dia menjadi solusi. Yang tercapai saya lihat kepastian hukum. Keadilannya, yaitu yang dikecewakan publik, belum tercapai. Jadi apa jawaban Prof? Kemanfaatan mungkin ada tadi. Ya. Jadi yang paling relatif itu yang keadilan itu. Ya kan? Bagaimana mengukurnya dan dari sudut pandang mana? Yang jelas pada hari itu banyak demo. Ada demo yang bersyukur, tapi ada demo yang kecewa, ya kan? Sedangkan di ruang sidang itu serentak para advokat dan 21 itu tepuk tangan. Saya bilang, nggak boleh tegar. Artinya mereka puas gitu. Ya, itu tanpa sadar. Tepuk tangan spontan. Nah, jadi ada yang terima ini, ada yang tidak, itu biasa lah. Ya, biar aja. Cuma saya sekali lagi ya mengajak melalui TV One ini, melalui Al-Mukarram Pak Kargi, marilah kita mengarahkan pikiran kita ke depan dengan 3 pasangan capres cawapres. Waktu tinggal 3 bulan. Nah, jadi silakan pilih dan jangan pilih yang kita tidak suka, tapi jangan juga menjelek-jelekkan, jangan juga terus mempersoalkan aturan yang sudah selesai. Nah, itu aja. Terima kasih. Betul lah pemirsa, keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan yang terbesar. Lafal kita ketemu di wawancara